Albana ini, Syekh Albana bukan nih, yang Wahabi itu? Iya, Ustaz. Enggak Albana, bercanda. Bener Albana. Albana itu ahli hadis ya. Mentakhrij beberapa hadis dan dijadikan rujukan sebagian ulama. Amin. Oke. Albana. Betul. Jadi Fatimiyah. Pada masa Fatimiyah itu dibangun Azhar Kairo. Dan menurut keterangan tour guide yang ada di Mesir saat itu, bahwa 70% tanah di Kairo itu adalah wakaf dari Al-Azhar. Sehingga di sana kalau kebijakan berkaitan terutama dengan agama maupun negara, terutama agama, itu harus atas rekomendasi siapa? Azhar, Darul Muftinya. Oke, kemudian saat Fatimiyah sudah runtuh, dilanjutkan ke siapa? Ayyubiyah ya. Kemudian Ayyubiyah baru ke Mamluk. Urutannya begitu. Ayyubiyah itu saat beliau menjadi, makanya ada benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, benteng Salahuddin Al-Ayyubi ini di sekitaran komplek masjid ini. Karena jauh lebih dulu. Jadi ketika masa Mustafa Kemal Muhammad Ali Pasha dibangun masjid ini, di bawah ini kan di atas. Ini di atas nih posisinya. Di bawahnya itu benteng sekitaran benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti saya share screen. Kemudian jatuh ke tangan Mamluk setelah dinasti Ayyubiyah itu runtuh. Kaum Mamluk ini bisa menguasai Mesir karena apa? Karena memang gini, salah satu istri dari Salahuddin Ayyubi itu, keturunan Salahuddin Ayyubi itu, raja terakhir Salahuddin Ayyubi itu, makanya harus PPT-nya hilang, baru dicari. Dan nanti dibaca lagi. Adalah istrinya dari, bukan istri sebetulnya, biasanya budak ya. Itu dari kaum Mamluk dan mempunyai anak, sehingga ketika mereka orang-orang Mamluk ini, Mamluk itu kan budak. Mamluk terbagi dua teman-teman sekalian. Ada yang di Mesir, ada yang di India. Nah di Mesir ini mereka mula-mulanya memang bukan siapa-siapa, tapi para budak ini dilatih oleh dinasti Ayyubiyah, Kesultanan Ayyubiyah, dijadikan tentara. Dan mereka itu diberikan hak istimewa untuk menjaga istana. Kalau kita mungkin pas pampres, kalau zaman sekarang pasukan pengaman presiden. Nah di sana mereka semakin mempunyai kedudukan dan hak-hak istimewa, sehingga pada saat Ayyubiyah itu runtuh, dia mengambil alih dengan dasar dan dalih bahwa anak dari istri yang berasal dari kaum Mamluk itu berhak menguasai Mesir. Singkat cerita, maka Mesir itu dikuasai kaum Mamluk. Tapi ketika Turki Utsmani kemudian berjaya, maka Mesir itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Tapi Alfi, siapa lagi? Jangan pakai apa namanya? Nama-nama, masa ada Kavakui Channel sih namanya? Iya, maaf belum diganti. Ganti dong, ntar di absennya saya nyari Kavakui Channel. Ada nggak? Nggak ada. Orangnya ada, namanya nggak ada. Orangnya yang mana? Iya, Orang ini apa? Iya, saya ganti. Nama aslinya kamu siapa? Kafa Bilai Syahida, Zat. Oh, kafa billahi syahida. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafil. Jadikan hanya Tuhan, cukup Tuhan yang menjadi saksi bahwa kamu adalah orang yang titik-titik. Orang yang beriman. Oke. Singkat cerita dari Mamluk beralih ke kenapa kok bisa ke Muhammad Ali Pasha. Jadi tadi juga ada pertanyaan, ide-ide apa sih yang diadopsi oleh Muhammad Ali Pasha atau oleh Mesir dari Napoleon Bonaparte itu. Oke lah, nanti itu dibahas oleh pemakalah, dijawab oleh pemakalah. Mula-mulanya kenapa
Mamluk kemudian bisa hancur. Mamluk itu kan orangnya keras kepala, teman-teman sekalian. Jadi bukan keras kepala, bertabiatnya tabiat orang yang kasar gitu. Kemudian mereka itu secara persenjataan belum cukup modern. Ingat ya, pembaharuan di Mesir itu lebih dulu ketimbang di Turki sebetulnya. Meskipun Turki sudah ada usaha di abad ke-15 pada masa Sulaiman Al-Qanuni, tapi tidak terjadi karena mendapat pertentangan dari kaum-kaum konservatif atau ulama-ulama pada saat itu ingin mempertahankan kesultanan seutuhnya. Nah, Sultan Mahmud II yang kita bahas sebelumnya yang saya tidak hadir itu, kalian autopilot aja ngebahasnya sendiri tuh. Nah gini, itu di Mesir Muhammad Ali Pasha sudah melakukan pembaharuan. Muhammad Ali Pasha ini, Ali Pasha kalau tulisan Arabnya pakai ba, itu hanya sekedar duta saja awalnya, delegasi saja. Basha itu kan satu gelar kehormatan bagi bangsawan. Biasanya juga gubernur atau dia pejabat dari Turki Utsmani. Saya sudah masuk ke Istana Topkapi. Istana Topkapi itu ada di Istanbul. Di sana juga luas sekali Istana Topkapi itu. Ada yang pernah ke Turki di sini? Kalau tidak ada, ya azamkanlah setelah kalian haji umroh, kemudian ke Palestina, ke Mesir, ke Jordan, ke negara-negara Syam, bila di Syam, baru tuh ke Turki, ke Eropa, seterusnya. Kalau punya duit itu juga. Kalau nggak punya ya ini aja apa namanya, rihlah virtual aja lewat YouTube. Singkat cerita, meskipun Muhammad Ali Pasha ini justru jauh lebih dulu melakukan pembaharuan di Mesir ketimbang di Turki Utsmani. Sehingga pada masa Sultan Abdul Hamid, kalau teman-teman ingat, mereka membubarkan pasukan Yunani Sehri dan membentuk korps pasukan militer darat bukan barat yang baru dengan dilatih oleh tentara-tentara yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha di Mesir. Jadi lebih dulu Mesir ya untuk pembaharuannya meskipun otonomi kekuasaannya Mesir itu bagian dari kekuasaan Turki Utsmani. Nah, kaum Mamluk ini diadu domba dengan politik adu dombanya Muhammad Ali Pasha dengan tentara-tentara yang dikirim oleh Turki Utsmani. Sehingga dipukul mundur Mamluk. Nah, saat Napoleon Bonaparte Napoleon itu tidak lama di Mesir ya, cuma sebentar. Nanti digantikan oleh panglima ajudannya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan kembali kepada pemakalah. Terlalu lama saya memberikan prolog. Saya kembalikan ke pemakalah. Silakan. Jadi dalam masjidnya seperti ini. Masih daerah Mesir, Sat ya? Iya, di Mesir. Ini kuburannya nih. Ini makamnya. Ini makam Muhammad Ali Pasha nih. Ini makam Muhammad Ali Pasha. Nah, adanya di dalam masjid. Nanti di sebelah masjid juga emang ada semacam teras, bukan balkon sih, itu ada tempat di sana. Ini dalamnya mirip dengan Hagia Sophia. Ini ya model-modelnya. Nanti bentar lagi ada orang ganteng tuh datang, kata istrinya. Nah ini. Yes. Enggak. Itu bangunannya kayak pakai ini, Sat. Apa namanya? Tanah coklat itu tuh apa? Tanah liat. Iya gitu, Sat, maksudnya. Enggak, dia asli marmer ya disebutnya ya, yang dingin gitu, asli itu. Ini marmer.
Nah, itu seperti kotor tapi ternyata enggak. Memang modelnya begitu dan itu dingin sekali tanpa AC di dalamnya dingin. Meskipun saat itu ya Mesir tidak dingin-dingin banget. Yang dingin itu di Bukit Sinai di Turisin. Daerah Taba kalau nggak salah. Nah ini fokus ke masjidnya jangan ke orang-orangnya. Nih. Kemudian benteng Saudi Al-Ayyubi seperti ini. Ini di Turki, Sat. Enggak, ini Mesir. Ini Mesir. Ini jejak Ali Pasha pernah menguasai Mesir. Ini benteng Salahuddin Ayyubi nih. Ini bentengnya nih. Sekeliling ini bentengnya. Nah, itu masjid itu adanya di dalam benteng. Seperti ini. Masjidnya di atas tuh. Banyak yang priwet di situ. Ini foto kita. Terus mana lagi? Nah, ini nampak ketika kita masuk seperti ini kondisi bentengnya tuh. Ini Mesir, ini masih Mesir. Kalau Turki, kemarin pembahasannya sudah Turki. Indah banget memang suasananya. Berarti itu masuknya jadi tempat wisata gitu ya, Sat? Betul. Kalau ini di dalam Masjid Al-Azhar Kairo. Ketemu kawan-kawan di sana. Takut ada foto rahasia doang lewat, janganlah. Kalau ini Masjid Sayyidina Husain, nanti ada ini makamnya, di dalam makamnya. Ini katanya kepalanya yang di sini. Yang berkaitan dengan materi kita hari ini yang jelas ini ya, ini jejak Muhammad Ali Pasha. Nah, untuk museumnya ada, saya sudah rekam museumnya di sini. Ada Muhammad Ali Pasha di Museum Mesir itu ada peninggalan-peninggalannya. Ini bisa teman-teman lihat. Ini pakaian-pakaian di mana Mesir masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Ngalangin ininya ya, ke atas itu. Bisa minggir nggak? Nggak bisa guys. Yang ada, nah ini Muhammad Ali Pasha, monumen Muhammad Ali Pasha-nya. Mana ya? Sabar. Bukan yang ini. Ini di dalam museumnya nih. Nah, ini patung Muhammad Ali Pasha yang ini nih. Ini orangnya kayak gini. Kelihatan ya? Ini di dalam museum. Fotonya ini dan videonya tadi yang ini. Oke. Jadi ada museum baru di Mesir itu, ada museum baru. Ini museum mumi zaman Firaun sampai zamannya Napoleon. Napoleon sampai zamannya juga di sana Muhammad Ali Pasha. Di sini luas sekali museumnya. Ini museum National Museum Egypt. Piramid, Sat. Piramid mana, Sat? Ada piramid juga. Naik nggak, Sat? Kenapa? Naik ke piramid nggak, Sat? Enggak lah. Piramid. Ini piramid. Nggak bisa naik dia, tapi dia bisa masuk. Ini piramid. Oh, kayak Monas gitu, Sat ya? Di dalam gitu, Sat, masuknya. Tumpukan bebatuan.
Dia tidak seperti Monas. Kalau Monas kan di dalamnya ada museum. Tapi kalau dia piramid itu segede itu cuma kuburan buat satu Firaun saja, buat kuburan satu raja aja. Kita nggak masuk, eh, dia tidak boleh masuk sih. Hanya dari luarnya saja. Tapi kalau misalkan mahasiswa bisa jadi bisa masuk karena dia. Tapi saya tidak melihat orang yang masuk. Oke. Itu gambaran jejak Ali Pasha ada di Mesir dan pernah berkuasa di sana, beberapa turun-temurun menguasai Mesir setelah Napoleon Bonaparte itu keluar dari Mesir. Alasan kenapa Napoleon Bonaparte itu mudah sekali menundukkan Mesir, ini difaktori oleh pertama, kaum Mamluk itu sedang diadu domba dengan tentara Utsmani. Yang kedua, kaum Mamluk ini secara persenjataan masih tradisional. Yang ketiga, pertahanan yang rapuh dari Mesir dan mendaratnya di Alexandria. Saya pun pernah ke Alexandria, itu Laut Mediterania ya. Laut Mediterania itu juga sampai Turki. Dan salah satu motivasi Napoleon Bonaparte selain dia terinspirasi oleh Alexander Macdania, pimpinan sebelumnya, tokoh Prancis sebelumnya yang bisa menundukkan daerah Asia sampai India, dia itu ingin menjadikan Mesir sebagai jalur perdagangan. Mesir itu termasuk daerah pertanian, teman-teman sekalian. Percaya atau tidak, kalau saya tidak salah, Mesir itu termasuk negara Katulistiwa, sehingga subur di sana, tanaman subur. Bahkan saya ke Turki pengen makan semangka sama melon tuh nggak pernah, adanya cuma apel dan jeruk. Itu pun jeruknya sangat kecut. Tapi ketika di Mesir, masya Allah, tabarakallah, itu rasa melonnya manis sekali, manis, dan rasa semangkanya juga sangat manis, buah-buahnya manis-manis. Kalau sama di Indonesia, Sat, suburan mana, Sat? Indonesia, pasti Indonesia. Kalau Indonesia ada istilah kan tongkat dan batu pun jadi tanaman, tongkat dan kayu pun jadi tanaman. Karena memang Indonesia itu tropis, dia cuma memiliki 2 musim. Kalau di sana kan ada musim panas, musim dingin aja. Cuma kalau lagi musim panas, kelihatan bangunan itu nggak ada yang bersih, pepohonan itu nggak ada yang bersih. Ya mungkin di antara kalian ada yang S2-nya nanti di study di sana, dan juga senior-senior kalian banyak kok yang melanjutkan studinya di luar negeri. Oke, tadi sampai pertanyaan pertama terkait dengan pembaharuan dari Muhammad Ali Pasha ya. Supaya saya tidak lupa, saya tambahkan langsung. Napoleon apa Muhammad Ali Pasha? Pertanyaan pertama. Napoleon. Oh, Napoleon. Yang sudah dijawab, Ustaz. Udah ya, udah langsung dijawab tadi. Sudah tadi. Oke. Ya lanjutkan dulu, selesaikan dulu pertanyaannya. Saya mengambil charger laptop. Masih ada pertanyaan yang tersisa kan? Masih ada, Ustaz. Oke, lanjut Rizky. Apa ide-ide pembaharuan yang dibawa oleh Napoleon? Napoleon itu meskipun menjajah, teman-teman sekalian, itu membawa dampak yang sangat banyak. Ya, menjajah tidak ada dampak yang melulu positif, pasti ada dampak negatifnya. Coba bedain 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda dengan sekian puluh tahun atau sekian tahun dijajah oleh Jepang, itu ada perbedaan. Kalau Belanda itu, karakter Belanda itu cuma kerja paksa. Sat, apaan itu Napoleon Bonaparte, Sat ya? Partai, kenapa emang? Iya, nggak, Sat, nanya doang. Ya, Napoleon Bonaparte. Ya, ada yang membacanya Bonaparte, ada yang Bonaparte. Kalau dari film-film ada namanya Kisah Cinta Segitiga Napoleon Bonaparte dengan Cleopatra. Dan ada yang
Ada juga yang nanti teman-teman akan baca tuh, atau cari deh, apakah benar secara empiris bahwa Napoleon itu pada akhir hayatnya atau di sisa-sisa usianya dia sebagai muslim. Kalau pernah nonton Cahaya di 99 Cahaya di Langit Eropa yang menulisnya itu anaknya Amin Rais kalau nggak salah, itu pun dia sedikit menggiring Waalaikumsalam. network koneksinya. Koneksi di laptop saya pakai WiFi bermasalah. Saya lanjutkan dulu. Langsung saja lah. Kalau teori tentang Napoleon Muslim atau tidak, teman-teman bisa baca di jurnal dan artikel ya. Tapi tolong sempatkan baca supaya kita make sure kebenarannya. Bisa langsung tabayun. Kemudian, tapi kalau saya sendiri sih ada kemungkinan iya. Meskipun itu karena yang mengeluarkan surat kabarnya itu surat kabar dari Prancis yang menyatakan hal itu. Nah ini pembaharuan yang dibawa oleh Napoleon selain ada naskah Napoleon Bonaparte yang kemudian diterjemahkan oleh At-Tahtawi. At-Tahtawi itu penerjemah pertama yang diperintahkan oleh Muhammad Ali Pasha. Yang itu kontribusinya terhadap pemikiran pembaharuan di Mesir itu sangat besar sekali. Yang membedakan, kan gini, Napoleon itu kan nggak lama di Mesir ya kan, karena dia dipanggil lagi ke Paris, ke Perancis. Karena kepentingan perkembangan politik di sana mendesak dia kembali ke Paris. Digantikan sehingga Agustus tahun 1799, di bulan Juli dia sudah menaklukkan Alexandria dan Mesir. Kemudian dia 3 minggu saja di Mesir, kemudian dipanggil kembali ke Paris karena di Paris dia dibutuhkan sebagai seorang jenderal. Tentu apapun yang terjadi kondisi politik di satu negara pasti dia akan dipanggil. Sehingga gini, ya. Izin tanya Sat, itu Napoleon itu seorang militer Sat ya di Perancisnya. Pernah berkuasa di 1808 deh. 804. Iya. Seorang jenderal, seorang militer dari sehingga dia betul. Tapi 18 di tahun 17 dia sudah seorang tentara, seorang jenderal. Dan tahun 1789 itu kan Perancis mengadakan revolusi Perancis namanya. Revolusi Perancis, kemudian kita tidak secara terkhusus membahas tentang karir Napoleon Bonaparte, tapi di abad ke-18 itu dia sudah mulai menginjakkan berkuasa di Perancis. Gini, saat itu masih dia berkarir sebagai panglima militer. Di antaranya prestasi yang dia gapai adalah pada tahun 1798 dia bisa menaklukkan Mesir. Jadi nggak lama, Mesir itu beberapa hari saja ditaklukkan. Tapi dia di Mesir tidak lama, itu hanya 3 minggu. Dipanggil lagi ke mana? Ke Paris. Untuk apa? Untuk ada memang di sana kepentingan politik lah. Kemudian begini, ketika Napoleon ini pergi dari Mesir, diamanahkanlah kepada Jenderal Kleber, namanya itu ada di buku. Tapi Inggris pun tidak berhenti. Inggris pun ingin sekali menguasai Mesir, sehingga pada tahun 1801 Mesir kontak dengan Inggris. Mesir di sana ada Perancis, sehingga Perancis kontak dengan Inggris. Jadi sehingga pada tahun 1801 tanggal 31 Agustus Napoleon meninggalkan Mesir.
Hal yang menjadi pembeda dan membuat satu pembaharuan yang sangat berarti bagi Mesir, Napoleon itu ke Mesir, teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar ekspansi wilayah atau ekspedisi, tapi dia membawa 500 kaum sipil, 500 wanita, dan 167 ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, para ilmuwan. Dan tidak lupa lagi, Napoleon Bonaparte itu membawa 2 mesin ketik yang saat itu belum dikenal oleh penduduk Mesir. Bahkan para ulama Mesir nggak tahu mesin ketik. Belum ada. Tapi dia sudah bawa mesin ketik. Jadi mesin percetakan. Sehingga ada huruf Latin, ada huruf Arab, huruf Yunani. Sehingga dia datang ke Mesir itu bukan hanya sekedar ekspansi wilayah ataupun ekspedisi, tapi juga dia melakukan riset. Tujuannya sehingga membawa 167 ilmuwan. Hal yang paling menonjol adalah adanya institut di Egypt. Beliau mendirikan institut di Egypt. Saya bertanya kepada TL saya waktu di Mesir. Saya nanya, di mana institut di Egypt sekarang? Dia bilang, sekarang sudah jadi museum. Ya, gitu. Sehingga di institut di Egypt ini dalam bidang pendidikan, ya, dalam bidang pendidikan pembaharuan dilakukan Napoleon Bonaparte itu nanti ada tentang ilmu pasti, ilmu eksak, kemudian ada ilmu alam, ilmu ekonomi, politik, sastra, dan seni. Di sana orang-orang itu boleh berkunjung di institut di Egypt itu. Orang-orang boleh berkunjung, kemudian mereka tahu tentang Mesir, mereka tahu tentang adat istiadat Mesir. Sehingga suatu ketika ada satu ulama namanya Abdurrahman Al-Jabarti berkunjung. Ini seorang ulama Azhar. Apakah Azhar saat itu sudah ada? Sudah. Abdurrahman Al-Jabarti ini berkunjung ke institut di Egypt. Beliau kaget melihat buku-buku, melihat perpustakaan, melihat alat-alat semacam teleskop, mikroskop, bahkan mesin percetakan. Dia kaget sampai dia mengatakan ini sesuatu yang muskil, sesuatu yang saya baru jumpai selama ini. Nah, ini salah satu dampak baik yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Sehingga di kemudian hari, teman-teman sekalian, naskah Napoleon itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, meskipun ada satu kesulitan. Di dalam naskah Napoleon itu ada namanya istilah demokrasi, ada namanya istilah nasionalisme, ada namanya istilah republik. Maka At-Tahtawi ketika menerjemahkan kalimat-kalimat itu ke dalam bahasa Arab, ya agak sulit mencari kata yang sepadan dengan itu. Tapi pada akhirnya misalkan di republik diartikan jumhuriyah, kemudian ada prinsip-prinsip egality. Singkatnya, pembaharuan atau ide yang dikembangkan oleh Napoleon di Mesir dan diadopsi oleh para pembaharu selanjutnya, terutama nanti pada masa pasca kekuasaan Muhammad Ali Pasha dan turunannya, itu yang pertama tentang ide republik. Ide republik itu diartikan oleh At-Tahtawi sebagai Al-Jumhur Al-Faransawi atau penerjemah pada saat itu. Kemudian ide egalite, atau kalau kita mengenal egaliter before the law. Jadi kesamaan di mata hukum, semua sama. Mau itu Sambo, mau itu siapa, kalau di depan hukum sama. Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak. Jadi itu egaliter ya, asas egaliter. Kalau kita anak hukum menyebutnya asas egaliter, asas persamaan. Kemudian ada lagi ide kebangsaan, atau diartikan dalam bahasa Arabnya millah al-Fransiyah, nation
Prancis, ada nasionalisme. Ide nasionalisme itu dikembangkan dan dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Itu di antara ide-ide yang dibawa Napoleon, bukan hanya sekedar ekspansi wilayah, bukan hanya sekedar ekspedisi kepentingan bagaimana perekonomian. Karena gini, kalau kita lihat petanya di Mesir itu, ada namanya Sungai Nil kan? Sungai Nil itu sungai terpanjang di dunia. Bahkan di sana ada kisah bagaimana Nabi Yusuf dihanyutkan oleh ibunya. Wa auhayna ila ummi Musa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa'alqi fil yammi falyulqi al-yawma bis-sahili falyakhudhu 'aduwwan li wa'adullah wa alqaitu 'alayka mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Jadi Sungai Nil itu menjadi alat transportasi utama, transportasi air ya, yang menggabungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau sekarang kan bisa pesawat, bisa darat. Kalau dulu itu armada kapal. Sehingga dari Laut Mediterania bisa menyambung ke daerah ujung Mesir, bisa ke perbatasan Mesir dengan Palestina, bisa ke perbatasan Mesir dengan Jordan, itu melalui perairan. Sehingga ini yang menjadi salah satu motivasi Napoleon Bonaparte itu melakukan ekspedisi di kepentingan ekonomi juga, kepentingan berniaga atau jual beli lah. Tapi selain daripada itu, jadi Napoleon ini kedatangannya ke Mesir itu membuka wawasan bagi orang Mesir dari sesuatu yang sebelumnya mereka tidak tahu, sebelumnya mereka diambang kukungan ide-ide yang sangat jumud. Datang Napoleon dengan 167 para ilmuwan, dengan ide-ide dan gagasannya, dengan alat-alat yang canggihnya, itu membuka kesadaran dan mata orang-orang Mesir pada saat itu. Itu diantaranya. Jadi kalau dalam bidang pendidikan, diantaranya ada Institut de Egypte. Nah, kalau dalam ide-ide misalkan egaliter, kesamaan, dia menerapkan namanya sidang diwan. Jadi ada 3 golongan, ada dari golongan pedagang, golongan petani. Itu ada dewan-dewannya. Ini ada 180 anggota. Itu diantaranya. Kalau Muhammad Ali Pasha, masih ada pertanyaan terakhir? Apa sudah selesai pertanyaannya? Satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Iya, Ustaz. Pengetahuan modern yang dimaksud pada masa Muhammad Ali Pasha. Yang dimaksud pengetahuan modern pada masa Muhammad Ali Pasha adalah gagasan-gagasan yang ada pada naskah Napoleon Bonaparte, gagasan-gagasan yang ada pada pemikiran para filsuf barat, meskipun tidak secara utuh dan menyeluruh itu diadopsi oleh Muhammad Ali Pasha. Karena Muhammad Ali Pasha mau tidak mau dia tetap ingin sebagai seorang yang otokrasi, seorang yang monarki, seorang yang absolut. Dia sendiri yang berkuasa tanpa ada misalkan sistem parlementer, presidensial apalagi tidak. Ya, jadi yang disebut ilmu modern itu diantaranya ada sains dan teknologi, sastra dan bahasa, kedokteran, di bidang militer persenjataan itu di mana mereka di bidang tata negara, sistem kenegaraan ada ide demokrasi, republik, egaliter dan nasionalis. Nah, itu adalah bagian dari ilmu modern karena itu belum dikenal sebelumnya di dunia Muhammad Ali Pasha atau di dunia Islam dalam artian di sini dunia Islam bukan berarti kita mengeneralisir bahwa Islam tidak mengenal konsep-konsep demikian, tidak. Yang kita kenal sebelumnya sistem khilafah, maka yang ditawarkan oleh Eropa dalam hal ini Paris atau Perancis yang dibawa Napoleon adalah sistem republik, sistem demokrasi, sistem egaliter, sistem nasionalis. Itu diantaranya. Nah, ketika Muhammad Ali Pasha berkuasa penuh,
maka dia pertama yang dilakukan di bidang militer. Jadi dia militernya dia perkuat, dia dirikan sekolah militer, kemudian dia juga ekonomi juga dia tingkatkan, begitu pendidikan. Meskipun dia seorang buta huruf, dia juga salah satu yang menjadi hal berbeda pada sebelumnya, dia mendirikan lembaga Kementerian Pendidikan. Jadi Kemendikbud pada masa Muhammad Ali Pasha sudah ada. Bukan cuma Kemendikbud pada masa Orde Baru, kemudian reformasi, atau pada masa sekarang. Tapi dia, tadi kan di kisahnya dia cuma penjual rokok dari anak tukang penjual kayu dan rokok, gak bisa baca tulis. Tapi karir dia di bidang militer melejit, karena memang dipungut mantu oleh gubernur. Dan dia di militer cukup cakap secara strategis. Jadi bukan hanya di sebatas begitu. Jadi jelas ya, kalau untuk yang disebut modern tadi, pijakan modernnya adalah pada abad ke-18 menuju abad 19, ilmu pengetahuan modernnya bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, sains dan ilmu pengetahuan, bisa di bidang militer, bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang tata negara atau sistem kenegaraan yang saya sampaikan tadi. Dan ide-ide itu tertuang dalam naskah Napoleon Bonaparte. Berikutnya teman-teman sekalian, ada gagasan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha ini. Selain dari mendirikan Kementerian Pendidikan, teman-teman juga bisa baca, dia juga membuka sekolah-sekolah selain sekolah militer, dia sekolah teknik dia buka, sekolah kedokteran dia buka, dan guru-gurunya dia datangkan dari Eropa, dari Barat. Sebagai apa? Supaya orang-orang Mesir itu mendapat wawasan yang baru, mendapat penyegaran, suntikan ilmu yang selama ini tidak didapat di Mesir, melainkan itu kemudian didapat dari guru-guru yang diambil dari beberapa guru dari Eropa. Bahkan nanti kemudian dia berkuasa mengirim siswa-siswa yang tadi disampaikan, pelajar-pelajar ke berbagai negara, baik itu di Italia, Prancis, Inggris, Austria, dikirim ke sana. Itu diantaranya. Jadi modern pada perspektif masa Muhammad Ali Pasha itu berbagai sektor ya, baik di bidang militer, ekonomi, negara, kemudian pendidikan, dan seterusnya. Nah, singkatnya teman-teman sekalian, dalam rangka menyerap ilmu pengetahuan modern itu, maka Napoleon mendirikan sekolah penerjemah yang diketuai oleh At-Tahtawi. At-Tahtawi nanti kan tadi sudah dibaca. At-Tahtawi ini menerjemahkan buku-buku dari para filosof, ya, ada Voltaire, ada Rousseau, ada Montesquieu, dan beberapa para filosof yang berasal dari Prancis. Nah, selebihnya teman-teman sekalian, namun pada masa Ali Pasha ini tidak dibayangkan negara Mesir negara republik atau negara demokrasi, tidak. Masih negara yang absolut di bawah kesultanan. Sampai nanti di pemerintahan atau selanjutnya pada masa periode-periode setelah Muhammad Ali Pasha, pada masa At-Tahtawi menjadi penerjemah, nanti ada masa di mana Mesir berubah menjadi negara sebagai negara republik seperti sekarang ini. Namun waktu yang tidak cukup, maka saya kira untuk gambaran secara singkat, terlebih lagi tadi sudah saya gambarkan ya, bukti-bukti monumen yang ditinggalkan oleh Muhammad Ali Pasha. Teman-teman harus ingat, Al-Quran mengatakan begini, dzalika min anba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasil. Setiap kisah, setiap cerita, setiap historis yang telah terjadi di masa lampau, ada sebagian minha qa'imun, bukti monumennya masih ada, wa hasil, dan sudah hancur menjadi puing-puing. Saya ketika ke daerah ke Kushadashi, daerah Turki, itu rata-rata memang peninggalan kerajaan Romawi itu luar biasa. Di Pamukkale juga luar biasa.
Jadi jejak-jejak bangsa kekuasaan Romawi, pantas Al-Quran itu abadikan dalam surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun fi bid'i sinin, dan seterusnya. Itu jejak kekuasaan Romawi itu kita di beberapa daerah juga temukan. Bahkan di Jordan saja itu ada. Sehingga wajar. Nah, saya urutkan ya teman-teman sekalian. Nanti setelah Muhammad Ali Pasha ada nanti anaknya, kemudian ke cucunya, ke saudaranya, ada Abbas, ada Said, ada Ismail, ada Taufik. Namun terakhir di Taufik itu akan ada sama seperti terjadinya di Turki Utsmani, di mana Sultan Abdul Hamid, bukan Sultan Mahmud, Sultan Abdul Hamid kemudian dikudeta oleh Mustafa Kemal dan rekan-rekannya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan ke pemakalah. Ustaz, izin mengingatkan Ustaz, tadi sebenarnya yang ahli hadis itu Syekh Nasaruddin Al-Albani. Albana itu adalah seorang pemimpin Mesir, Hasan Albana, Ustaz. Oh, nama kamu bukan Albani? Kan Albana, Ustaz. Oh, Hasan Albana. Kamu Albani apa Albana? Albana, Ustaz. Oh, ya, saya kira Albani. Jadi, kalau Syekh Hasan Albana memang itu seorang Pemimpin di Mesir. Dia seorang guru, seorang imam. Dia tokoh Ikhwanul Muslimin. Nah, Ustaz. Tokoh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu kan juga gerakan yang sangat diawasi oleh pemerintahan. Iya, Ustaz. Kan meninggalnya kan ditembak, Ustaz. Iya, kayak di kita itu Hizbut Tahrir. Kalau di kita itu Hizbut Tahrir yang menggaungkan khilafah. Jadi kalau kamu siapa tadi? Albani ya, bukan Albana ya. Yang ahli hadis itu Albani. Benar. Ya, kamu Albani ya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi Alfi Albani gitu. Nama saya Alfi Albana, Ustaz. Oh, Albana. Salah, Albani. Ya, kamu Alfi Albana. Kamu Alfi Albana. Yang dimaksud Albana itu seorang syekh, seorang guru, seorang tokoh pemimpin, Ustaz. Ya, pimpinan. Bukannya pemimpin kan Hasan Albana bukan ulama, Ustaz. Ulama bukan, Ustaz. Ya, dia seorang guru kok, seorang tokoh, dia hafal Quran juga. Dia seorang tokoh dan dia ya salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin. Yang ini kan, Ustaz, yang mengakui pertama kemerdekaan Indonesia ya, Ustaz ya? Ya, di antaranya itu memang. Tapi saya bisa Mesir, Palestina termasuk. Tapi aktor yang dibalik siapa yang sebagai orang yang mewakili Mesir mengucapkannya, itu harus di-make sure dulu ke literaturnya. Yang jelas kalau beliau adalah seorang guru, seorang syekh, seorang, ya kalau dikatakan ulama, ya memang juga gerakannya beliau juga konsentrasi di dakwah ya. Kalau tadi Albani itu seorang tokoh salafi lah. Beliau juga sangat banyak bergelut di bidang takhrij hadis, sehingga banyaklah yang dijadikan rujukan oleh beberapa. Dan beliau secara mazhab sebetulnya mazhab Ahmad bin Hambal. Ahmad. Kalau ayahnya juga silsilahnya itulah. Yang jelas mau Albani, mau Albana, insya Allah itu menjadi inspirasi buat kamu sebagai tokoh-tokoh yang berpengaruh. Bukan berarti kamu sendiri yang nanti jadi penggiat Ikhwanul Muslimin, melainkan kita lihat bagaimana
seorang itu bisa muncul sebagai mujaddid, orang yang berpengaruh dan mempunyai kontribusi bagi agamanya, bangsa, dan negaranya. Oke, gitu aja. Afia, semangat. Kamu Takbir, bagus. takbir. Kamu bagus. Ada tokohnya. Saya Asep kan bingung. Makanya Asep Ataturk. Ahli hadis, Ustaz. Asep biasanya Viking, Sat. Udah, Viking. Viking itu ada sejarahnya itu. Viking itu. ini supporter Persib Bandung, Sat. Oh, jangan. Persib Bandung. Jangan. Kita Apa mulut? punya asosiasi Asep-Asep sedunia. Komunitas Asep banyak, Sat, komunitas Asep. Tapi di era kalian, di generasi kalian nggak ada. Kamu cari aja, nggak ada. Makanya saya prediksikan 10-20 tahun kemudian nama Asep itu akan musnah di bumi ini, di dunia ini. Jadi marga, Sat, Asep tuh ntar. Ya, bisa jadi marga. Oke. Itu aja, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Langsung saya ambil alih ya. Dari 7:30 tadi ngajar langsung nyambung nih. Semalam habis ngimam, subuh dari masjid pulang ke sini, nanti berangkat lagi. Oke, tetap semangat karena hidup itu harus produktif. Semakin kita, jadi gini, ada satu, apa tuh namanya? Lupa, kalau udah lupa nggak ingat. Jadi sibuk itu bagian orang yang, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik manusia itu orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan manusia yang bermanfaat bagi yang lain itu pasti manusia yang sibuk. Gitu. Saya lanjutkan kan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain, dan manusia yang bermanfaat itu adalah orang yang sibuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absen gimana? Ustaz. Absen gimana?